Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Terpujilah nama Tuhan, kita bisa berkumpul di pagi ini untuk melakukan ibadah Jumat Agung. Kiranya kasih karunia Tuhan hadir di tempat ini pada pagi hari ini. Mari sama-sama kita satukan hati. Kita ingat betapa Tuhan Yesus berkorban untuk kita di kayu salib. Tuhan Yesus rela mati untuk menebus dosa-dosa kita. Haleluya.
dosa-dosa kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, biarlah urapan kuasa Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah ini Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih. Biar kiranya Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Engkau sertai setiap hati kami Tuhan. Ajarkanlah kami Tuhan untuk melakukan firman-Mu Tuhan di kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya Tuhan. Hanya Engkau yang ada di kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena darah-Mu Tuhan Engkau telah pulihkan kami Yesus. Pengorbanan-Mu yang sempurna Tuhan telah menebus dosa-dosa kami Tuhan. Haleluya. Syukur Tuhan. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Kami percaya Tuhan, Kau sumber pengharapan kami. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya.
Mari sama-sama angkat kedua tangan kita dan menyanyikan lagu ini. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, semua karena salibmu Tuhan. Ku menang, Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu. Ku hidup, waktu saya serahkan kepada hamba-Nya. Ku menang, Engkau yang berkuasa, Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara, puji Tuhan, anugerah Tuhanlah yang telah membawa saudara dan saya untuk hari ini. Kita bersama-sama kembali merenungkan firman Tuhan, dan tepat hari ini adalah Jumat dan kita rayakan sebagai Jumat Agung di tanggal 2 April 2021, dan kemurahan Tuhan sekali lagi saudara-saudara, kita boleh merayakan Jumat Agung bersama dengan seluruh umat Tuhan di seluruh dunia. Dan renungan kita hari ini berbicara mengenai arti salib. Saya memberikan pemahaman yang sederhana saja mengenai arti salib. Adalah kematian. Saudara-saudara, sekitar abad ke-6 sebelum Masehi, bahkan sampai abad ke-4 sesudah Masehi, maka salib menjadi alat eksekusi seseorang yang menyebabkan kematian yang paling menyiksa dan paling menyakitkan. Saudara-saudara, dalam peristiwa penyaliban, seseorang akan diikat atau dipakukan di kayu salib, kemudian dibiarkan sampai akhirnya dia menggantung dan mati. Dan kematian ini menjadi lambat, saudara-saudara, dan sangat-sangat menyakitkan. Tetapi karena kematian Tuhan kita, Yesus Kristus, melalui pengorbanannya di kayu salib, maka arti salib ini benar-benar berbeda. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam iman Kristen, mari kita perhatikan baik-baik dalam iman Kristen. Salib adalah persimpangan kasih Allah dan keadilan Allah. Saudara, bukankah Alkitab kita dalam Yohanes 1 ayat 29, saya akan membacakan untuk saudara-saudara. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Yesus Kristus adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dan saudara-saudara, referensi untuk Yesus sebagai anak domba Allah ini sebenarnya merujuk kepada institusi Paskah pada masa Yahudi, dan saudara bisa mendapatkannya dalam Keluaran pasal 12. Saudara-saudara, bangsa Israel diperintahkan untuk mengorbankan anak domba Allah yang tidak bercacat, lantas mengoleskan darah di atas pintu rumah mereka masing-masing, sehingga ketika malaikat maut lewat, maka mereka Passover melewati rumah itu dan meninggalkan mereka dalam keselamatan. Ketika mereka, malaikat ini melihat ada usapan darah di pintu rumah mereka masing-masing.
Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Yesus datang kepada Yohanes untuk dibaptis, maka Yohanes mengenalnya. Dan ayat Alkitab yang kita baca, Yohanes mengatakan, lihatlah anak domba Allah yang tidak bercacat celah, yang menghapus dosa dunia. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara-saudara, maka mengidentifikasikan Yesus dan rencana Allah baginya untuk dikorbankan sebagai tebusan dosa. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa Yesus harus mati di kayu salib? Dan saudara, ini adalah pesan utama dari Alkitab kita. Ini adalah pesan utama dari Alkitab, yaitu penebusan. Allah menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan menurut gambar dan rupa Allah, kemudian menempatkannya di Taman Eden. Dan saudara-saudara, karena godaan setan, godaan ular waktu itu, Adam dan Hawa, mereka jatuh dalam dosa dan menjauh dari kasih karunia Tuhan. Selain itu, saudara-saudara, mereka juga kehilangan, mereka telah mewariskan kutukan dosa kepada anak-anak mereka, sehingga setiap orang yang lahir ke bumi ini, mereka mewarisi dosa Abraham, mewarisi dosa Adam dan Hawa. Mereka mewarisi kesalahan Adam dan Hawa. Dan Allah Bapa mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia untuk menjadi manusia dan menjadi juru selamat bagi dunia. Saudara-saudara, Yesus lahir dari seorang perawan, Maria, dan Yesus menghindarkan kutukan dosa asal yang menginfeksi seluruh umat manusia melalui Adam dan Hawa. Dan sebagai anak Allah yang tidak bercacat celah, maka Yesus menyediakan korban yang tidak bercacat yang memang Allah butuhkan. Saudara-saudara, bentuk keadilan Tuhan, ya, Allah menuntut untuk menghakimi dan menghukum siapapun yang berdosa. Sekali lagi, keadilan Allah akan menuntut penghakiman dan hukuman atas dosa. Tetapi kasih Allah menyebabkan Allah harus mengirim anaknya yang tunggal untuk menjadi pendamaian bagi dosa dunia. Dan saudara-saudara, oleh pengorbanan Yesus di kayu salib, oleh karena pengorbanan Yesus di kayu salib, semua orang yang menempatkan iman dan kepercayaan mereka hanya kepada Yesus, maka mereka akan diselamatkan, keselamatan mereka akan dijamin. Yohanes 3:16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka setiap orang yang percaya kepada-Nya, mereka akan mendapatkan hidup yang kekal, mereka tidak akan beroleh kebinasaan. Tetapi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan kita Yesus Kristus tetap memanggil umat-Nya, memanggil pengikut-Nya, memanggil saudara dan saya, murid-murid Tuhan, untuk kita memikul salib kita dan mengikuti Tuhan kita Yesus. Alkitab kita berkata dalam Matius 16:24, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus sangkal dirinya. Dia harus memikul salibnya dan mengikut aku. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, konsep memikul salib, sekali lagi konsep memikul salib saat-saat ini mulai kehilangan banyak makna yang sesungguhnya, kehilangan banyak makna yang aslinya. Biasanya saudara-saudara, kita menggunakan kata memikul salib ini untuk menunjukkan suatu keadaan yang tidak nyaman atau sebuah keadaan yang mengganggu. Misalkan kita bisa mengatakan, anak remaja saya ini bermasalah dan itu adalah salib yang harus saya tanggung. Atau mungkin pasangan hidup kita adalah orang yang tidak percaya dan kita mengatakan itu salib kita. Atau karena kita harus terbaring sakit di rumah sakit, lantas kita mengatakan saya sedang memikul salib saya. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus ingat, Tuhan kita Yesus Kristus memanggil murid-muridnya untuk terlibat dalam penyangkalan diri yang radikal. Catat baik-baik bagian ini. Saudara-saudara, bagi orang Kristen di abad pertama,
kata salib ini hanya berarti satu hal, kematian. Dan saudara-saudara, dalam Matius pasal 16 ayat 25, Yesus mengatakan, karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, maka ia akan memperolehnya. Galatia menegaskan pula, saudara-saudara, Galatia menegaskan tema kematian manusia yang lama dan bangkit menjadi manusia yang baru di dalam Kristus Yesus. Alkitab kita berkata dalam Galatia pasal 2 ayat 20, namun aku hidup, tetapi bukan aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang yang ada di dalam daging ini adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan diri untuk aku. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita perhatikan baik-baik. Memang ada tempat-tempat, saudara-saudara, di dunia ini di mana orang-orang Kristen harus dianiaya, bahkan sampai mati karena iman mereka. Kita membuka mata, kita cukup terkejut, saudara-saudara. Di beberapa hari yang lalu ada bom yang meledak sebagai bom bunuh diri yang ada di sebuah gereja katedral di Makassar. Lantas sebenarnya itu rentetan dari peristiwa-peristiwa sebelumnya. Terorisme dengan semua kejahatannya yang selalu menjadikan kekristenan sebagai sasaran gereja Tuhan, anak-anak Tuhan di Indonesia secara khusus. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada orang-orang tertentu, ada umat Tuhan tertentu di dunia ini yang harus mengalami aniaya secara fisik. Bahkan mereka harus mengorbankan nyawanya bagi Tuhan. Artinya mereka tahu apa artinya memikul salib dan mengikut Yesus secara nyata dalam hidup mereka. Bagi kita saudara-saudara yang mungkin tidak mengalami aniaya sedemikian rupa, tugas kita adalah mari tetap setia kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Bahkan jika saudara dan saya tidak diminta untuk berkorban sekalipun, mari kita akan memberikan hidup kita. Nyawa kita juga adalah bagian yang harus kita korbankan, kita persembahkan jika memang Tuhan menghendakinya. Dan saudara-saudara, kita harus tetap bersedia melakukannya oleh karena kasih kita kepada Tuhan yang telah menyelamatkan saudara dan saya. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kiranya Jumat Agung menjadi sebuah perayaan, peringatan untuk saudara dan saya mengingat betapa besarnya pengorbanan Tuhan kita Yesus melalui korbannya di kayu salib untuk menebus dosa saudara dan saya, menebus dosa dunia ini. Mari kita menghormati karya Tuhan ini. Kita tidak menganggap sepi kasih karunia Tuhan, dan bahkan kita mau belajar membayar harganya bagi Tuhan. Seperti Paulus katakan dalam kitab Galatia 2 ayat 20 tadi, bagiku hidup adalah Kristus, karena Yesus yang ada di dalam hidupmu, Dia akan menolong saudara dan saya, memampukan kita menjadi anak-anak Tuhan yang setia sampai akhir hidup kita. Tugas kita, mari tetap setia kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saya akan berdoa untuk saudara dan saya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam perayaan Jumat Agung yang kami adakan pada hari ini, betapa hati kami disentuh oleh firman-Mu, betapa kami sungguh mengasihi Tuhan dengan semua pengorbanan yang Tuhan sudah berikan atas hidup kami. Kami menyadari Tuhan, seberapapun besarnya pengorbanan kami, bahkan nyawa kami sekalipun, kalau kami harus berikan kepada Tuhan, tidak akan pernah sanggup untuk membalas kasih karunia, kemurahan dan kebaikan Tuhan. Tetapi kami bersyukur Tuhan, kalau sampai hari ini kami masih diperkenan untuk hidup, bernafas, sehat, dan menjadi anak-anak Tuhan yang mempercayakan hidup kepada Tuhan, maka satu yang kami rindukan, kami tetap menjadi anak-anak Tuhan yang setia sampai akhir hidup kami.
Ini hidup kami Tuhan, kami persembahkan bagi-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.